Terus kan kemarin dapat penghargaan ya Forbes 30 under 30, which is like by the way congratulations, that's so amazing ya kan. Terima kasih. Orang tua kalian pas chat itu gimana mereka punya respons? Orang tua nggak tahu. Nggak ngerti juga. Iya, jadi kalau misalnya mau perform di luar, terus masuk majalah ini yang besar-besar itu nggak tahu, nggak ngerti. Iya, bagusnya di mana gitu. Iya, yang bagusnya itu apresiasinya di kalau masuk TV. Oh gitu. Itu katanya baru artis terkenal. Hari ini kita di ICC akan rock on dengan Girls Power. Kita akan kedatangan special tamu banget, dan buat saya pribadi memang saya nyari Bace Pro datang hari ini. Saya nyari pribadi kepada tim saya karena saya betul juga suka lagu rock, saya suka heavy metal. Jadi saya pengen banget nih undang kalian karena saya udah pernah dengar berita kalian dari beberapa tahun yang lalu. Pas masih SMA kok nggak pakai rock itu, pakai seragam SMA, bener kan? Iya. Sekarang udah lulus semua. Sudah. Jadi kalian bertiga dari SD temen? Kebetulan Marsha sama Siti yang udah temenan sejak SD. Sejak SD. Terus kamu kenalnya dari? Kenal di madrasah atau SMP. Pasti SMP-nya. Jadi SMP pasti ketiga-tiga sudah kenal ya. Siti main instrumen apa? Aku main drum. Drum. Kamu, Marsha? Aku gitar dan nyanyi. Gitar dan nyanyi vokalnya. Ya, dan aku Widi? bass. Bass, oke. Jadi pas bertiga masuk ini, ya kan, ke SMP kenal kan? Kamu berdua udah main band dulu sebelumnya? Belum. Sama sekali tidak ada kan? Nggak Tapi ada. main instrumennya udah main sendiri pribadi-pribadi? Enggak. Belum juga? Jadi nggak pernah belajar instrumen sama sekali? Tidak pernah. Oke, terus kenapa tiba-tiba, guys, let's find a band, kenapa? Gimana story-nya itu? Jadi satu komunitas di teater. Jadi aku sama Siti masuk di SMP yang sama, Oke. terus ketemu Widi, terus ketemu di komunitas teater yang isinya memang anak-anak yang sering masuk BK. Karena kita bertiga ternyata diarahkan ke teater pun aktingnya nggak kepake. Akhirnya yaudah deh, yang siswa-siswa yang nggak kepake di drama musikal kita akan taruh untuk main instrumen. Tapi untuk dapat peran itu kalian harus belajar musik instrumen alat musik gitu. Nah, ya kasih tau kamu harus main bass, kamu harus main gitar tuh siapa? Awalnya sih main gitar dulu semuanya. Semua main gitar, jadi semua bisa main gitar nih? Ya. Kebetulan Siti belum masuk sih. Ya. Siti murid baru. Oke. Jadi kamu berdua bisa main gitar dulu? Iya, Oke. main gitar dulu. Terus? Abis itu pas aku sama Marsha main gitar dan yang lain juga 15 orang, belum ada Siti. Main gitar semua? Nggak semua sih, 3 yang main gitar. Oke. Yang lainnya ada yang main pianika, terus ada backing vokal, ada yang pegangin mic doang. Terus habis itu yang ikutan festival Marawis. Oke. Habis itu main yang drama musikal itu. Ya. Tapi masih main gitar kan? Main gitar. Dan itu kan gitar. sama orang lain tadi rame-rame itu? Ya, rame-rame. Oke, nah terus? Aku pindah ke bass itu, Abah yang ngajarin. Oke, Abah itu siapa? Oh, Abah itu guru BK-nya. Oh, oke. BK. Dia ngajarin kamu suruh masuk ke bass? Abah kayak, dia cobain nih main bass kan. Oke. Bass apaan kata aku gitu. Cobain gini mainnya. Ya udah. Tapi pakai gitar kopong. Pakai gitar akustik. Oke, terus Siti-nya masuknya? Siti masuk Di setelah drama setelah aku selesai sama Widi ikutan pentas pertama, Siti masuk jadi gantiin drummer. Kita punya drummer awalnya. Iya. Cuman karena perempuan juga drummernya sebelumnya. Perempuan juga, oke. Cuma powernya nggak bisa mengimbangi yang lain. Ya, akhirnya aku menyarankan untuk ada satu teman aku yang dia juga sama sering dipanggil ke ruang kepala sekolah karena sering pukul-pukul meja di kelas, namanya Siti gitu. Terus ya udah ajak, saat itu karena lagi libur ditelepon, dia minta dijemput ke rumahnya. Udah jemput kalau butuh. Tapi Siti nggak pernah main drum, cuma mukul doang aja. Tapi main drum nggak? Aku nggak tahu bentuk drum asli. Oke, jadi cuma kayak ngebeatnya aja, ritmenya gitu ya? Iya, kalaupun nonton acara musik, aku nggak tahu kalau drum itu di belakangnya ada pedal, ada hi-hat. Jadi cuma tahu tampilan depannya doang. I see. Makanya aku kebetulan punya hobi pukul-pukul meja, terus ditelepon katanya mereka butuh drummer. Aku merasa punya bakat yang disalurkan. Ya kamu percaya dia kan, dia cuma mukul-mukul doang, kok bisa bilang jadi drummer? Nggak tahu sih, karena memang kalau mukul-mukul di kelas itu Siti yang mukul meja, aku yang nyanyi. Jadi kayak beatnya masuk aja gitu. Ya. Udah punya chemistry. Tahu beat lah minimal gitu. Nah,
Pas itu kan masih rame-rame dengan abah kamu dan lain sebagainya. Nah, kapan sih mulai mikir, kan bertiga kita bikin band sendiri tuh kapan? Itu akhir 2015 mau masuk 2016. Jadi awalnya kan kita ber-15 orang, terus terkikis jadi 7. Nah, dari 7 ini yang 4 memilih mundur, terus sisa kita bertiga. Nah, setelah sisa kita bertiga, jadi sebelum sisa bertiga tuh kita memang udah kayak terpisah bertiga. Karena secara musik yang lain nggak suka musik-musik keras gitu, karena kan awalnya kita ngegarap kayak Jessie J, terus Bruno Mars yang kayak gitu-gitu. Awal-awal dengerin metal itu bertiga ngerasa kalau nemu energi yang kita butuh dari musik itu gitu. Akhirnya setelah memutuskan untuk bertiga, ya udah kita nyoba untuk mainin musik yang kita sukai. Sorry, jadi kalian bertiga itu sebelum kalian pas 15 orang masih rame-rame itu, kalian pribadi suka denger lagu metal nggak sih? Nggak ada yang suka kan? Apa kamu yang favorit sebelumnya? Apa aja yang lewat di TV. Gitu ya, paling lebih lagu trending, lagu pop lah, dan lain Iya, sebagainya. soalnya kan di rumah aku kan dulu gak punya HP, jadi kalau denger musik ya dari TV aja. Nah terus Siti, kamu tiba-tiba disuruh main lagu metal, itu kan berbeda sekali loh. Kalian berdua kalian bertiga nggak pernah gini ya? Kok metal kan jarang banget gitu, beda sekali. Justru yang awalnya suka musik metal itu kita bertiga, karena waktu itu kita minjem laptopnya Abah, terus kita lihat playlistnya Abah, nemu lagu System of a Down yang Toxicity, dan dari situ kita kayak apalagi itu kan drumnya tuh sulit banget, dan aku ngerasa kayaknya kalau aku berhasil cover lagu ini aku bakal naik kelas gitu, dan akhirnya kita mulai garap lagu itu. Kecanduan ya. Jadi kita memang pada dasarnya kita bertiga saat itu lagi seneng-senengnya nge-explore semua musik. Dan nemunya kayaknya emang di heavy metal ya. Jadi System of a Down nih. Chop Suey, suka Chop Suey nggak? Itu dibawain juga I love that song. BYOB sih yang belum pernah berani. belum. Kalau itu apa? Kalau kamu main gitar apa? Ying Malmsteen bisa nggak pakai begitu? Itu kan benar. Nahan nafas itu mainnya. Kamu pernah mainnya double neck atau single neck? Aku single neck. Terus pernah 7 string atau 6 string? Kalau rekaman tergantung, kayak misal kemarin itu ada album yang ada beberapa lagu yang pakai 7 string. Sisanya ya pakai yang biasa karena kebutuhan lagunya beda. Nah, jadi kalian semua itu pas belajar masing-masing punya instrumen itu, apakah masih Abah yang ngajarin kamu atau kamu memang tiba-tiba ada bekat terpendam dan dengan latihan bisa tiba-tiba lebih bagus lagi? Kita sebenarnya secara di keluarga tuh nggak ada basic musisi, nggak ada. Jadi memang pada saat itu belajar bareng-bareng aja semua gitu, barengan bertiga tuh sama teman-teman yang lain. Terus mungkin karena saat itu lagi jenuh sekolah, terus nemu musik jadi sesuatu yang baru gitu. Akhirnya jadi semangatnya di situ. Jadi bener-bener ada energi sedikit tuh disalurkannya ke situ. Otodidak semua berarti kalian? Otodidak. Wow. Jadi nggak pernah ada guru, maksudnya nggak ada pernah formal pelajaran kepada kamu untuk baca note apa gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Baru kemarin sih 2020-an baru diajarin note-nya. Tapi sebelumnya selama ini kan cuma dengar kira-kira. Wow, that's amazing. Jadi sekarang kan bisa baca note nggak sekarang? Beberapa 3 tahun kemarin bisa, sekarang udah nggak bisa lagi. Diajarin bisa, sekarang nggak diajarin lagi. Lupa. Jadi lebih gampang untuk kamu dengar suatu, kamu explore sendiri, belajar sendiri. Lebih suka dengar. Wow, oke. Nah, kamu kan di Garut nih, ya kan? Saya bukan bilang orang Garut semua nggak dengar lagu musik, lagu heavy metal sih, mungkin pasti ada beberapa. Cuma sudah pasti lagu itu bukan lagu yang populer. Bahkan di Jakarta kota besar aja bukan lagu populer orang dengar heavy metal, terutama untuk perempuan seperti kalian, ya kan, umur kalian kayak begini, ya kan? Pernah nggak dapat kayak mungkin orang ngomong kalian gila kah? Kalian ngapain sih? Kok lagu setan gitu, ada nggak sih? Sok keren. Sok keren, ada nggak sih sering kayak begitu dari mungkin keluarga kamu pun juga atau teman-teman yang lain? Banyak di keluarga juga bahkan. Apalagi aku kan dulu latihannya pakai bantal karena belum punya drum pad. Aku mukul-mukul bantal, terus mama tuh suka bilang gini katanya, apaan kamu kayak orang gila, coba kedengeran sama tetangga. Terus kadang dia suka bercandanya gini, atuh abis tutup bahasa Indonesia, tutup panci. Kalau punya anak begini mah tutup panci abis. Pernah itu nggak sih mereka bilang jangan denger lagu kayak begini karena kan kalau kita zaman saya dulu nih tahun 80-an
kesannya adalah lagu metal tuh lagu setannya, ada kayak apa, nggak tahu kamu tau AC/DC kan? Iya tahu. Iya. Itu zaman dulu tuh, zaman saya masih umur kamu, dibilang adalah Antichrist Devil's Children, AC/DC. Oh iya, I'm not joking, itu kata-kata demikian. Oh alah. Ya kan zaman dulu kan yang ada kayak bikin apa Alice Cooper, apa Iya, bikin iya. kayak orang terus ada yang apa panggungnya ada apa kepala kambing, Kepala diisi, kambing, ya kayak iya. begitu, kamu tahu lah ya kan. Iya. Padahal cuma teater doang Iya. sebetulnya. Nah, pernah nggak sih dari keluarga atau temen yang bilang itu lagu setan, hati-hati dan lain sebagainya? Di rumah sih pernah, karena kan kalau misal nguli kan mau nggak mau kan harus dengerin lagunya, dan nggak bisa cuma di sekolah doang, terus di rumah kayak dengerin gitu lagunya, terus hati-hati katanya kesurupan gitu, terus bilang ini kayaknya harus diruqyah, jadi kemasukan. Terus? Karena memang kan saat itu dengerinnya yang kayak di rumah kayak Lamb of God Iya, gitu kan. iya, Lamb of Kan, God, there iya you kan go. nominalnya kan bener-bener Iya. kalau orang awam tuh nggak bisa denger dia ngomong apa gitu. Jadinya rawan salah paham. Nah, jadi kamu gimana meyakinkan keluarga kamu bahwa nggak, kita buat main kayak gitu-gitu, kita memang cuma musiknya, memang kita kita serius, kita memang pengen mengembangkan hal, gimana cara meyakinkan mereka? Yang paling ini sih nggak berubah kebiasaan sebelumnya. Jadi kita tetap sekolah jalan, terus ngaji di kampung juga tetap jalan gitu. Jadi tetap berjalan seperti biasanya, cuman ketambah ada musik aja. Oke, musiknya sangat aneh dan mendunia Iya. sekali. Kamu kan terakhir tuh sejak kamu muncul, saya lupa di media mana, pokoknya media Indonesia, bukan media luar. Siapa yang dulu cover kamu pertama kali ya? Terus kan kemarin dapat penghargaan ya, Forbes 30 under 30, which is like, by the way, congratulations, that's so amazing, ya kan? Terima kasih. Kamu pas denger itu gimana nih? Soalnya internasional loh sekarang yang mengenali kamu gitu. Hah? Atau kamu nggak tahu apa sih nih? Nggak tahu ini apa, majalah apa itu nggak tahu, gimana? Coba tahu memang namanya besar aja majalahnya gitu. doang. Jadi kita nggak tahu bahwa impactnya juga akan besar gitu. Oke. Jadi kita merasanya bahwa ya udah ini sebagai bagian dari prestasi aja kayak yang lain. Oke. Gitu. Terus orang tua kalian baca itu gimana mereka punya respons? Orang tua nggak tahu. Nggak ngerti juga. sekarang? Iya, jadi kalau misalnya mau perform di luar, terus masuk majalah ini yang besar-besar itu nggak tahu, nggak ngerti. Iya, bagusnya di mana gitu. Dia Yang bagusnya lebih itu apresiasinya di kalau masuk televisi, TV. masuk Oh TV. gitu. Itu katanya baru artis terkenal. Soalnya kalau aku ke Jerman, aku ke US, oh ya udah. Oh ya udah. Tapi aku masuk TV, TV gitu. Wow. saya artis. Karena bisa nobar mungkin ya. Nah, kamu kan bentar lagi kan bulan Juli ya, nggak salah bakal perform Juli atau Juni ya? Juni. Juni nih, minggu depan ya, Ya. bakal perform di Inggris, Ya. Glastonbury, benar Iya, ya, Glastonbury, which is a big music festival again. Jadi orang tua kamu nggak tahu ini apa festivalnya? Nggak ngerti. Nggak tahu. Itu kamu sebut tadi Coldplay, Dua Lipa, Iya, mereka juga nggak tahu. nggak. Udah aku Nggak. jelasin itu festival terbesar dan kalau udah kesana disebutnya itu udah haji ya. Ya, haji buat Udah orang tahu, musisi. haji buat musisi. Tetap nggak ada Bagi tahu. mereka nggak penting. Yang penting kalau ada Raffi Ahmad berarti itu belum Iya. populer lah ya. Penting. Oke, kalian kan bakal pergi. Jadi orang tua kamu temenin kamu nggak ke Inggrisnya? Enggak. Paling Nganterin sampai doang, airport nganter ya. doang. Cuma ada apa doang. Oke, jadi kamu pergi sama tim kamu, manajer kamu dan sebagainya. Iya. Oke. Siapa yang ngundang kamu pertama kali, kasih tau kamu diundang ke Glastonbury itu kapan ya? Bulan Maret. 26 Maret. 26 Maret. Maret dikasih tahu sama agensi kita yang di luar. Kamu sebelumnya sudah pernah perform di luar negeri kan? Ya. Di US sama Europe sih. Itu apa, festival kah atau small clubs atau bagaimana settingnya? Festival Ada sama festival, small small club juga. Festival apa? Kita main di Wacken, terus di Ceko di Color Festival, terus di Rennes di Prancis, terus ada di mana lagi di Valhop di Belanda. Oke. Nah, tapi itu kan masih kecil-kecil ya dibandingkan yang Glastonbury ini. Ini terbesar kalau nggak salah ya, nggak punya partisipasi ya, benar nggak sih? Wacken juga Wacken terbesar. besar. Iya, Itu Wacken ya? kalau Wacken itu metal festival Untuk metal itu terbesar. segmented banget Oh, metal metal. gitu. Alright. Terus kalau waktu itu berapa orang yang datang kemarin itu nonton kamu? Itu ada 100 ribuan. 100 ribu. Lebih. Kalau Glastonbury berapa orang? Nah, ini lebih besar. Itu kan Lebih besar besar lagi lagi. pastinya. Jadi Besar berarti lagi. benar dong, ini adalah terbesar kamu akan bertampil kan? Iya. Oke, kamu bagaimana nih? Nervous, takut, apa tuh? Kayaknya pasti bisa atau bagaimana?
Awalnya sih enggak. Awalnya sih kita enjoy aja. Maksudnya pas nerima kabar kalau kita bakal main di Glaston, oh ya udah gitu. Maksudnya senang, bangga, ada sedikit nervous tapi ya udah gitu. Okay. Cuman pas naik berita kita Yeah. bakal naik di Glaston dengan narasi bahwa ini band Indonesia pertama yang akan main di festival ini. Which is true. Iya. Terus dengan segala macam berita yang ada gitu, kita jadi Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur ya Beban mental gitu ya. Iya, beban mentalnya mulai muncul. Apakah ada pemerintah, menteri siapakah yang pernah ketemu kalian, kasih kalian kata-kata wejangan dan lain sebagainya? Udah ketemu Kemenpora, terus oke. dari orang Kemendikbud juga. Oke. Terus rencananya kita juga mau ketemu sama Kemenparekraf. Oke. Ada beberapa yang memang ketemu, ada beberapa juga yang online. Oke. Pak Jokowi dong ketemu. Nah, Pak Jokowi kalau nonton tolong lah, ini perempuan hebat nih harus disupport banget. Benar jujur ya kan, maksudnya first time. Maksud saya gini ya, kadang-kadang memang disayangkan ya, karena mereka mungkin merasa musik itu bukan satu hal yang lebih penting daripada atlet. Saya bilang atlet penting, tapi menurut saya musician juga penting karena kan bawa nama harum Indonesia, terutama di satu jenjang seperti Glastonbury itu nggak semua orang bisa diundang. Kamu tahu ada beberapa artis Indonesia kan yang pernah udah muncul di luar negeri, di Amerika, contoh saya sebut nama lah, ya kan. Tapi kan nggak pernah diundang ke Glastonbury ini. So I mean it's such a big thing. Jadi I'm hoping kalau presiden bisa ngobrol dengan 3 perempuan ini, I mean let's do it ya. Oke, jadi kamu siap, mental cuma agak beban karena ada pressure bawa nama Indonesia dan lain sebagainya. Iya. Kamu sekarang ini semuanya lagu ini original atau kamu bikin juga cover nantinya? Original. Karena Semuanya original. kebetulan tahun kemarin bulan Juli itu kita baru aja rilis album pertama. Oke. Iya. Nah, terus kalau jadi tidak akan melakukan any cover song, nggak ada ya hari itu nanti pas di festival ya? Enggak, di Nggak ada. Glastonbury. Lagu kamu semuanya di bahasa Indonesia pada bahasa Inggris. 80% bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris. Iya. Dan siapa yang nulis lagu-lagu ini? Abah Ersa sama aku. Kamu dapat inspirasi dari mana, Masya? Dari mana aja sih? Jadi kebanyakan tuh dari pengalaman sehari-hari atau Oke. apa yang kita bertiga lihat, kita baca, kita dengar, itu yang biasanya aku tulis. Isu-isu tentang anak-anak muda seperti kamu? Kebanyakan? Atau juga ada isu-isu politik, isu-isu sosial yang lebih dalam dan lebih berat? Aku lebih banyak ngambil ini sih, isu lingkungan, isu kemanusiaan, juga kesetaraan gender. Coba dong kasih saya contoh lirik daripada lagu kamu, salah satu lagu kamu di album kamu baru ini. Salah satunya mungkin ada single kita, judulnya Not Public Property. Oke. Itu di chorusnya aku nulis kalau our body is not public property. We have no place for the dirty mind. Our body is not public property. We have no place for the sexist mind. Ya, itu diambil dari pengalaman kita bertiga juga yang sehari-hari tuh ngadepin orang-orang seksis. Iya. Terutama di Indonesia kan masih baik kebudayaan yang sangat patriarki ya. Jadi masih seksisnya masih sangat strong sekali. Nah, kamu sebagai anak muda, saya tahu bahwa anak muda umur kamu sekarang ini mementingkan hal-hal yang tadi kamu katakan, masalah environment, masalah kesetaraan gender dan lain sebagainya. Apakah lagu kamu kayak begini yang menurut saya mungkin buat umur kalian itu sangat heavy ya, sangat berat dan sangat ada isinya itu bisa diterima nggak sih oleh masyarakat Indonesia? Dimana selama ini mungkin biasa dengan lagu cita-cita, tapi misalnya bawa isunya yang begitu dan heavy metal lagi, bisa diterima nggak sih? Lumayan sih ya, tapi memang audiensnya susah nembus seumuran. Jadi lebih yang mana? Tua atau muda nih? Lebih tua. Ceritanya. Lebih tua. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Ibu-ibu dengan lagu kamu metal. Wow, really? Jadi mereka suka kayak ada yang DM, saya sudah berumur 65 tahun, tapi saya jadi punya semangat hidup setelah melihat kalian datang ke konser. Terus ada yang video call cucunya pas ada juga yang cucunya datang terus dia video call kakeknya, ini lagi di konser film gitu. Wow. Oke, itu nggak sih dua Pak Body Slam hebat-hebat gitu nggak sih? Kalau di konser kayak begitu nunggu tahun kok sakit kali kepalanya. Wah, that's amazing though. Maksudnya oke, kamu bilang anak muda atau mustra kamu nggak bisa terima, tapi as long as ada audience yang merasa terbantu dengan lagu kamu, I think why not ya kan, kita ambil apa yang kita bisa ambil sekarang ini kan. Wow, oke. Jadi kamu memang dalam band kamu ini Bacai Prod itu memang ingin ya mengangkat hal-hal tersebut. Itu menjadi kamu visi dan misi juga, benarkah? Iya. Why personally kamu pengen hal ini?
Sebenarnya dari tahun ke tahun terus ningkat apa yang dibahas. Jadi kayak semisal masa sekolah gitu bikin lagu Junior School Revolution. Itu protes kita terhadap sistem sekolah yang menurut kita tuh apa ya, nggak adil untuk siswa gitu. Kayak kita diperlakukan kayak robot yang harus menghafal. Itu terus diulang setiap hari sampai bosen gitu. Terus sistem sekolah saat itu kita protes, kita nggak nemu media yang pas karena saat itu di mading, nulis di mading dirobek sama pihak sekolah gitu. Akhirnya ya udah kita bikin lagu yang kita mainin di sekolah sendiri gitu. Mungkin nggak ngerti juga kali. Iya, ngerti Yang sopan juga. tangannya. Coba saat itu mulai didengar lebih banyak didengar tuh setelah kita ngobrol sama Pak Menteri Nadiem Makarim. Jadi lagu itu sampai ke dia ternyata. Nah setelah itu lulus sekolah mulai naik ke isu lingkungan karena awalnya sih semuanya berdasar pada ketakutan gitu. Kayak setiap hari kita kan di kampung lihat Garut yang sekarang yang udah makin panas. Gitu ya. Iya. Terus udah makin mendekati kayak ibu kota gitu udaranya. Jadi kita kayak mikir apa jangan-jangan kita lagi mempercepat kiamat. Nah, kalau kayak kamu sekarang kuliah atau lagi stop kuliah dulu atau bagaimana? Sekarang fokus di VOB. Oke, jadi kuliah di hold dulu tuh saat ini ya? Iya. Bener ya? Atau nggak bakal kuliah? Belum kepikiran ke sana. Oke. Belum mau. Belum mau. Belum Oke. mau. Karena masih sibuk juga karena ya? Kan harus Bingung nulis lagu. bagi waktunya. Iya, kamu kan harus Iya. konser, terus nulis lagu juga nanti buat album selanjutnya, ya kan ketemu sana sih dan kayak podcast dan lain sebagainya, ya kan? Apa sih rencana besar kalian dari Baceprot ini? Apa yang kalian harapkan Baceprot jadi sesuatunya itu ke depannya? Yang pasti kita pengen tetap solid sih, tetap solid bertiga. Jadi kita pengen terus bergerak ngasilin sesuatu, mau itu lagu atau gerakan atau apapun. Karena sekarang kan kita balik ke Garut. Jadi sebelumnya kita 3 tahun di Jakarta di bawah naungan label. Nah sekarang kita balik jadi independen. Kita di Garut tuh bangun studio. Wow. Jadi kita pengen di sana pengen rekaman sendiri. Jadi pengen bangun ekosistem permusikan tuh di sana. Oh, wow. Boleh tahu nggak sih kenapa kamu memutuskan hal tersebut tadi dari satu label udah ada existing, Ya, ya. keluar Garut, apakah ada masalah dengan existing yang dulu punya record label? Kayaknya Windy kalau mukanya kayaknya iya ya Wid ya. Nggak tahu. Nggak ikut. Mukanya Windy kayaknya. Aku nggak ikut deh, aku nggak ikut. Hah? Nggak bilang, nggak usah kasih detail, tapi apakah memang ada konflik? Let's put it that way. Pengen lebih bebas sih. Lebih bebas. Iya. Oke. Pertama memang kontraknya selesai, terus kita memutuskan nggak perpanjang. Terus kita mulai mengenali diri kalau kita ternyata nggak cocok dibikin seragam gitu. Kalau itu apakah ini kedepannya di Garut, kan kamu mungkin mau mengembangkan di Garut. Iya. Jadi artinya apakah kamu akan membina musisi-musisi anak muda yang lainnya untuk juga bisa berkembang, maju dan lain sebagainya? Kalau untuk ke membina sih belum ada ya, cuman kita lebih pengen sharing apa yang kita dapat selama 10 tahun ngeband aja sama orang-orang yang mungkin butuh untuk ngobrol di sana. Ya semoga anak-anak muda lain juga terinspirasi dengan kalian. Siapa tahu kan Garut bisa menghasilkan menjadi pusat Ya. all the hard rock. Ada festival di Garut. Ya, nah itu dia Ya. tuh. Nah itu dia. Sebesar gelas semburi. Amin. Ya kan Garut Buri, Garut Buri, Garut Buri Garut Festival. Buri. Nah, I mean we don't know kan. Maksudnya Yeah. kan ada pemulanya, which is might be you guys yang pemula tersebut, ya kan? Wow. Kamu nanti kalau di sana kan ini lagu bahasa Inggris semua kan berarti kan ya? Nggak ada bahasa Indonesia sama sekali ya? Ada yang campur. Nah nanti bakal itu nggak sih kayak boleh kasih sedikit-sedikit spill nggak sih? Apakah nanti ada bawa bendera Indonesia kah? Apa sesuatu yang menggambarkan Indonesia nggak sih? Kita Kostum biasanya di sih. kostum. Kostumnya, Iya. oke. Jadi kayak kita nampilin ada ornamen kain-kain Indonesia dari Pakai baju berbagai merak. daerah. Nah kayak ini desain sendiri atau ada orang yang bantuin kamu? Bajunya semua kayak gitu? Setiap tour biasanya kita kerja sama desainer Indonesia. Dan kamu yang kalian yang kasih input juga kan, maunya gimana juga ke kalian. Iya, kasih input juga. Berarti kalian tuh benar-benar itu sekali ya, sangat proaktif ya. Harus. Buat tau nggak sih nama Baceprot itu apa sih artinya? Baceprot itu dari bahasa Sunda artinya meracau, berisik. Meracau, oke. Iya. Kenapa pakai bahasa Baceprot? Mau tau nggak asal usulnya? Karena kata Abah sesuai sih sama musiknya dan sama karakter. Berisik Iya, gitu, meracau. berisik, Banyak ya. ngomong bawel. Bawel. Oke, kalau saya tanya satu ya, Widi, siapa band favorit kamu di seluruh zaman, di seluruh dunia?
Aduh, gue suka ganti-ganti. Sesuai kebutuhan lo. Sekarang apa? Sesuai kebutuhan. Sekarang lo. yang lagi didengerin itu Tool. Tool, wow. Tool kan terakhir belum ada muncul lagi loh. Kalau kamu? Aku masih Rage Against the Machine sama System of a Down. Oke. Kalau aku sih berubah-ubah, kadang dengerinnya Gojira atau dengerinnya Black Sabbath atau kalau lagi pengen Lamb of God ya udah. Siapa menurut kamu sekarang drummer yang paling susah untuk kamu ikutin? Which band is that? Menurut menurut aku sih aku susah banget ngikutin drummernya Slipknot yang sekarang. Slipknot. Oh ya. Oh ya, Eloy Casagrande. That's really hard ya. Gimana sih? Saya pernah belajar drum juga sedikit. Cuma tangan saya semua ngaco semua loh. Nggak bisa itu kayak nggak bisa ngikut gitu loh. Susah banget gitu loh. Emang harus jalan semua. Oh wow, oke. Kalau kamu siapa yang menurut kamu gitar susah banget tapi kamu pengen belajar? Ada satu band namanya Polyphia. Nggak tahu itu. Itu kayak aku nggak tahu sih dia dari tahun berapa, cuma memang rame tahun-tahun kemarin rame kan. Itu gitarnya. Kamu pengen belajarin dia punya. Itu aku sampai udah nggak mau pengen belajar itu lihat dia. Itu susah sekali. Karena udah ada yang bisa katanya Iya. ngapain kita. Lebih baik bikin yang baru. Itu dari luar negeri, dari Amerika. Yang Polyphia ini. Iya kalau nggak salah ya. Dari Amerika. Oke. Kalau kamu bass? Kalau apa semuanya susah sih. Susah Jadi seperti daripada ngikutin yang susah saya, ya udah mending Bikin sendiri. sudah Nah, menjadi maksudnya yang mungkin ya, gampang. mungkin ya kan merasa kayaknya ini saya dia punya cara teknik tuh ya kayaknya selalu baru dan berbeda tuh ada nggak sih contohnya? Paling kalau orangnya itu yang menurut aku di funk bagus, di metal bagus itu basisnya Metallica. Oh. Robert Trujillo. By the Jadi way- kan funk bisa, terus metal bisa dan dua-duanya jago Oke. gitu. Oke, jadi kamu cuma penyanyi cuma kamu doang saja kan? Berdua backup singer atau cuma satu orang saja? Kadang backing, mereka backingnya Backing sesuai mood. gimana mood? Gimana Mood aja. Kalau suara lagi ngerasa bagus nyanyi. Karena aku suka kalau abis nyanyi, nggak enak gitu. Ya udah. Jadi Itu aja. kurang ajar emang. Yang gitu. Soalnya aku di belakang jadi nggak ketawa. Jadi kan kalau misal rekaman kan sebenarnya rekaman kan tiga-tiganya nyanyi. Iya, iya, Jadi iya, aku iya. nyanyi, vokal utama mereka backing kan. Itu aktif banyak banget partnya, part backingnya banyak sekali. Live, ayo tanggung jawab backing. Iya, nanti backing. Siap. Udah dinyalain, mic-nya udah dinyalain. Tiba-tiba kok gak ada suaranya sih? Ternyata cuma mangap-mangap aja nggak ada suara. Dia memang gak bertanggung jawab sama tugas. Iya, biar dia yang kena langsung bombastic side eye. Iya, karena dia mulu. Tapi kalian enjoy kan sekarang ini kan kalian happy dengan apa yang kalian achieve itu semua happy ya? Ya, Oke. happy. Saya bertanya apa ini loh. Soalnya banyak band kita tahu banyak band nih ya Indonesia sama luar negeri pecah. Ya. Akhirnya pecah, terutama kalau kita mulai beranjak usianya, kadang bisa berbeda-beda dan lain sebagainya Yeah. bisa pecah. Bagaimana nih kamu pertahankan? Tadi kamu bilang pengen solid kan satu terus kan? Gimana mempertahankan agar kalian bertiga terus ada visi yang sama dan terus bisa bersatu? Menurut aku sih apa ya, kunci dari lamanya bertahan sebuah band itu adalah kemauan untuk saling maafin aja. Jadi ada beberapa part di mana kita tuh nggak bisa kayak tour nih. Tour tuh kan posisinya capek gitu. Terus kadang kita jadi nggak ada tenaga untuk apa ya, jadi berkompromi gitu, nggak ada. Jadi ya udah yang seadanya aja gitu emosinya. Nah itu kadang kalau misal di antara bertiga ada yang lagi gitu, ya nggak usah semua begitu. Gitu. Ya, Harus saling mengerti. harus ada yang waras. Iya. Dan biasanya Marsha yang sering warasnya dan aku sama Widi sering tantrum. Oh ya? Jadi suka tiba-tiba, udah aku pengen bubar. Itu tuh biar Sering. dikejar, biar jangan. Biar dibujuk. Cuman butuh Itu dibujuk. paling ibu-ibunya gitu. Iya. Nah. Butuh perhatian. Lagi haus Berapa tuh? haus perhatian aja Tapi sebenarnya. biasanya sih yang ganggu band gitu tuh orang luar gitu. Jarang. Jadi pihak luar. Pihak luar gimana? Maksudnya masuk gimana pihak luar? Jadi sebenarnya kalau masalah di dalam band gitu nggak sampai yang Nggak sampai pengen bubar gitu. nggak sampai udah sampai sekarang aku gak mau ngeband misalnya gitu. Padahal itu cuma drama gitu biar dibujuk. Kebanyakan sih dari luar yang kayak, aduh capek yuk, ayah see you. Oh, kayak ada isu-isu lain di luar band Iya. ini. Oh, Oke. Tapi yang penting sekarang parents kalian support kalian kan? Benar Support. kan? Support. Keluarga kan support kalian Support yang penting ya kan? Alhamdulillah. Ya semoga Glastonbury ini bisa nonton di apa di TV Indonesia jadi mama kan bisa tahu oh ini film Iya, gitu. iya. Baru tahu gitu loh. Iya bener. Waduh, mama kamu sayang banget. Itu nobar lagi satu tahun. Oke, saya pengen tanya pertanyaan terakhir ya, mungkin bisa jawab masing-masing ya.
kalau ada anak muda nonton podcast hari ini, mereka mungkin seperti kamu 10 tahun yang lalu lah, mencari suatu hal yang baru di dunia entertainment, musik dan lain sebagainya. Tapi mereka takut kadang-kadang kan, karena ini kan yang kamu kerjakan nggak gampang, banyak orang nyindir kamu, menghina kamu dan lain sebagainya, right? Jadi Widi, Marcy sama Siti, coba masing-masing bisa nggak share momen yang kamu paling susah, di mana kamu mempertanyakan diri kamu dan bagaimana kamu menghadapi hal tersebut. Pesan buat anak-anak muda, mungkin bisa gantian. Coba mungkin dari Widi dulu deh. Kalau aku tuh awalnya orangnya itu nggak percaya diri. Terus aku merasa kalau aku tuh nggak punya nggak punya keahlian, nggak punya bakat. Jadi pas aku misalnya cari Jati diri gitu di sekolah, terus nemulah si POB itu, aku tuh kan ngerasa seneng banget gitu. Terus pas di situ, pas aku seneng, ya udah aku konsisten di situ dan akhirnya ya itu yang merubah aku jadi yang Pribadi bisa, hari ini. yang sekarang bisa lumayan percaya diri gitu, nggak malu lagi. Lumayan. Soalnya kadang aku masih nggak percaya diri. Ya, of course, ya. Soalnya ada momen yang, aduh aku nggak pede nih. Iya. Oke. Jadi yang kalau menurut aku sih intinya harus konsisten gitu, terus harus berani Mencoba. Ambil resiko. harus berani mencoba gitu hal-hal baru. Gitu. Oke. Kayak musik kan aku nggak di keluarga nggak ada itu, tapi aku bisa mencobanya. Oke. Kalau aku tuh tipe orang yang meledak-ledak sebenarnya. Jadi aku tuh dulu di sekolah aku ribut sama guru, terus di rumah aku ribut sama keluarga, sama lingkungan gitu. Tapi setelah ketemu musik, aku jadi sadar kalau nggak semua emosi yang ada di dalam diri aku tuh disalurkan dengan cara begitu gitu. Ada cara lain, misalnya lewat musik, lewat nulis lirik misalnya. Karena aku dulu awalnya menyerahkan nulis lirik tuh sebenarnya ke Abah semua. Jadi aku lebih milih untuk aku cerita, Abah bikin lirik. Karena aku sarkas banget kalau bikin lirik. Nah, makin kesini aku sadar kalau energi yang meledak-ledak tadi dalam diri aku tuh bisa aku konversi lewat lirik. Dan ketika aku mau sedikit lagi menyelami diri aku lebih dalam, aku bisa nulis lirik yang nggak sarkas dan lebih bisa meredam emosi-emosi dalam diri aku sendiri. That's good. Jadi berarti harus nyari channel untuk menyampaikan apa yang kamu sampaikan. Oke. Siti? Kalau dari aku sih jangan takut untuk bermimpi, apalagi setelah aku masuk VOB kan aku berpikir bahwa hobi aku yang mukul-mukul meja itu hobi yang buruk gitu. Apalagi aku sering masuk ruang BK, terus dikucilkan kayak apa sih, nggak ada prestasi lain. Misalnya anak-anak lain mah jadi juara umum, jadi juara sekabupaten. Siti dulu seminggu sekolahnya cuma 2 kali. Karena aku emang nggak suka sekolah, aku nggak suka sekolah, dan ke sekolah itu cuma pengen main drum. Orang lain dianggap tidak ada gunanya, nggak berprestasi. Tapi ternyata setelah aku gabung VOB, terus aku tuh kayak hobi nyeletuk gitu, kayak misalnya nanti si VOB manggungnya di Amerika, misalnya nanti si VOB manggung di Prancis gitu. Ternyata itu jadi kenyataan, dan musik yang bisa ngebawa aku keliling dunia, membanggakan orang tua aku, mengangkat nama besar aku. Besar VOB dong, sama Garut. Jadi sekarang aku ke teman-teman bisa, hai ini nih kesayangan guru BK. Tapi sejauh ini kalian bertiga tuh bagusnya adalah saling mendukung ya. Jadi kalian ketemu temen yang pas, mendukung kalian punya masing-masing tadi kekurangan atau merasa insecurity kamu, dibantu, maka jadi satu bentuk ini yang sekarang ini jadi terkenal dan luar biasa. By the way guys, I'm so thankful banget, terima kasih loh bisa datang hari ini dari Garut, and truly wish you all the best ya, bukan cuma minggu depan di UK, tapi juga for the future. So rock on ya guys ya. Terima kasih. Thank you so much.